Oke, selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita sudah bersama Ibu Ratna dari Ombe Air Mineral Banjarmasin. Nah, kebetulan eh, Ombe Air Mineral adalah salah satu perusahaan yang menggunakan Siat kompresor, jadi kompresor oil free yang memang khusus untuk botol air mineral supaya olinya yang ada di angin tuh nggak keminum gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih karena Bu Ratna ini dan Ombe Mineral Water itu menarik sekali karena mereka betul-betul membangun penyediaan air minum ya Bu ya, dari nol ya Bu ya, dari tanah ya. Waktu saya ke sana masih masih tanah pertama kali itu ya. Nah, bagaimana sih Bu sejarah berdirinya Ombe di Banjarmasin dan apa visi misinya? Oke, terima kasih Pak Hari. PT Pakan Hiburan memproduksi air minum dalam kemasan. Sebenarnya yang kita produksi ini adalah air minum mineral, Pak. Jadi air minum itu ada 4 macam: air minum mineral, air minum yang RO, yang embun, dan ada yang mineral alami. Hmm. Jadi kita masuk yang air minum mineral. Hmm. Jadi kita memang memprosesnya dari proses pengeboran dengan kedalaman 200 meter, kemudian di treatment dan menghasilkan air minum mineral. Dengan prosesnya salah satu yang adalah kompresornya adalah Siat. Iya. Nah, visi misinya dulu apa Bu dalam dalam mendirikan Ombe Water? Visi misi dari kemakmuran dengan merek UMI adalah visinya adalah kita menjadikan produsen produk air minum mineral yang bermutu tinggi. Hmm. Sedangkan misinya adalah mengembangkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Itu adalah visi misi dari perusahaan kami. Oke, boleh minta tolong nggak nih? Ini kan saat ini Ombe Air Mineral adanya cuma di Banjarmasin ya, atau sudah kirim ke Jakarta? Kita ada kirimnya cuma kebenaran ada kontainer datang, terus kita bawa balik. Itu sempat sih Pak. Jadi cuma pengenalannya hanya masih di lingkungan kecil aja kalau yang keluar dari Kalimantan. Oke, Jadi hanya rekan-rekan teman-teman sendiri aja yang masih mengenal. oke Bu, mungkin teman-teman yang nonton ini ada yang sebagian besar bukan di Banjarmasin. Boleh tunjukin botolnya nggak Bu? Contohnya Bu, biar teman-teman lihat. Ini produk kami. Oh, wow, oke. Nah, itu ombe, ombe E-nya pakai curug ya Bu ya? Ombe ya? Iya. Iya, E-nya. Terus bisa diputer Bu, mungkin label bagian bawah botolnya? Ah, oke. Berarti ini bahannya dari PET ya botolnya ya Bu ya? Ya. Wah, cakep Bu logonya. Saya sendiri belum sempat lihat botolnya Bu, karena waktu di launching saya nggak belum sempat balik ke Banjarmasin lagi. Jadi seneng saya lihat foto. Kalau drawingnya udah sering Bu lihatnya. Nah, apa sih filosofi di balik nama Ombe Bu? Sebenarnya nggak ada sih Pak, cuma kita itu cari biasanya orang tuh kalau namanya agak aneh, agak klasik, apalagi ini di Kalimantan ya, otomatis mereka akan tanya, kok namanya umbe ya, kok kayak bahasa Jawa ya. Nah, Hmm. dengan akhirnya orang bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya mereka kan secara tidak langsung mereka mengenal produk umbe. Jadi Hmm. dengan karena tanya-tanya, jadi sebenarnya tidak ada filosofi dari umbe itu sendiri. Hanya cuma Oke. uh, dia cuma apa itu iseng-iseng cari yang namanya memang yang bikin orang tanya-tanya karena kan ada di Kalimantan ya Pak ya. Iya. Jadi lebih ke Jawa ini namanya gitu. Padahal kalau Jawa kan ngombe sebenarnya. Iya, Kalau ini betul. kan ngombe. Iya, seperti Oke, itu. kalau di Jakarta Ombe itu ada warung kopi Bu terkenal Bu. Namanya Ombe. Benar ada kafenya kalau nggak salah ya. Iya, Ombe Cafe di Pluit tuh ya terkenal. Nah, Ibu tadi sebutkan ya, ini untuk knowledge teman-teman yang dengerin ya, mungkin banyak yang belum paham. Ibu kan tadi sebutkan ada air RO,
air mineral dalam kemasan, air mineral dan mineral alami. Itu masing-masing bedanya apa, Bu? Bedanya kandungannya sih Pak. Jadi kadang kalau orang awam itu kan cuma taunya kalau yang seperti yang RO itu ya kandungan mineralnya sama sekali. Jadi dia nol kandungannya, jadi tidak ada mineralnya. Sedangkan kalau tubuh kita itu kan memerlukan sekali yang namanya mineral. Jadi kita lebih memilih ke yang mengandung mineral. Nah, mineralnya itu pun harus mineral yang bisa diterima oleh tubuh. Jadi kita ngambilnya air minum yang mengandung mineral. Terus kemudian kalau yang mineral alami memang ada benar-benar dari bumi itu mineralnya memang bagus. Itu pun cuma ada satu kayaknya di Indonesia. Itu adanya di Jawa Barat seperti ini. Hanya satu daerah yang ada. Itu sih Pak. Berat. Bedanya air mineral alami itu berarti langsung dari sumbernya dibotolin, nggak boleh diproses lagi gitu ya, Bu? Ya, yang memenuhi syarat untuk begitu cuma satu ya. Sisanya tuh rata-rata diproses ya. Iya. Nah, Bu, kalau manfaat air bagi kesehatan, kira-kira apa sih, Bu? Apa kita apa namanya? Kalau banyak minum air tuh jadi bagaimana tubuh kita? Apakah terasa lebih segar atau gimana, Bu? Pasti kalau lebih segar pasti karena kan air memang diperlukan oleh tubuh kita. Kalau enggak kan kita pasti dehidrasi. Dehidrasi dampaknya kan banyak, akan rusak saraf, apa itu metabolisme tubuh kita tidak bagus. Nah, dengan banyaknya air yang minimal 8 gelas itu metabolisme tubuh kita akan bagus, kulit bagus, proses yang ada di dalam tubuh akan berjalan dengan lancar. Oke, jadi lebih lebih kesehatan secara umum gitu ya, Bu ya. Berapa gelas, Bu, tadi yang dianjurkan setiap orang minum setiap hari? 8 gelas 8 gelas ya, 8 gelas. Oh ya, jadi teman-teman tuh bilang 2 liter gitu. mm, tergantung gelasnya seperti apa juga ya, Bu ya. Normal aja Pak, yang udah 20 itu kan normal-normal aja. Jadi karena kurang lebih 2 liter. Oke. Nah, kalau di Ombe sendiri tadi Ibu ngomong gelas, saya jadi ingat. Produknya apakah hanya botol tadi saja atau ada ukuran lain atau ada gelas dan galon, Bu? Yang gelas ada, gak ada. Kalau yang botol kita punya 4 Pak, stylenya yaitu 20 mili, 250 mili, 350 mili, 600 mili, 1500 mili. Berarti ada 4 jenis botol ya. Yang tadi yang Ibu tunjukin 600 mili ya? 600 mili yang tadi. Oke. Terus cup ada, Bu? Cup ada 220 mili. Oke. Kalau galon? Galon ada 19 liter Pak. 19 liter ada juga ya? Oke, oke, oke. Berarti berarti eh, apa galon 19 liternya didistribusikan ya di sekitar Banjarmasin ya? Kita sudah mendistribusikan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan ini sekarang untuk Kalimantan Timur, Pak. Oh, oke ya, cukup. Kalau orang Kalimantan itu sama Jawa agak susah dibandingkan, Bu, karena kalau Ibu bilang Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur itu luasnya mungkin seluruh Pulau Jawa ya, Bu ya? Kayaknya cuma satu Kalimantan itu seluas Pulau Jawa kayaknya. Iya. Jadi luasnya tuh gak kebayang kalau orang Jawa tuh apa Kalimantan itu luas sekali. Nah, ada pengalaman nggak Bu untuk menyalurkan air di Banjarmasin? Atau di daerah Kalimantan lah, apakah harus ke daerah yang sulit aksesnya atau gimana? Ada, jadi kebenaran karena kita ini baru ya Pak ya, kita baru launching itu di 1 November 2020. Nah, saat itu adalah pandemi COVID baru booming-boomingnya. Jadi kita juga bingung nih mau launch produk tapi kondisinya seperti ini pasti kita akan mengalami kesulitan. Mengadakan launching dengan peresmian yang kotor kita apa kumpulan orang-orang nggak mungkin juga untuk mengundang
vendor, mengundang para dinas juga nggak mungkin. Ya Hmm. itulah kadang-kadang musibah itu membawa berkah bagi kita. Hmm. Jadi pada saat itu di Kalimantan Selatan terjadi banjir, Pak. Banjir yang Hmm. besar sekali, hampir seluruh Kalimantan Selatan pada waktu itu. Nah, pada saat banjir besar itu, ternyata di balik musibah itu kita melakukan CSR. CSR, produk kita memberi bantuan ke saya secara tidak sengaja saya promosi produk saya di saat musibah, tapi di balik itu semua malah produk saya akhirnya terkenal. Itu Hmm. pengalaman dari Iya. perkenalkan produk. Eh, waktu itu, waktu bencana banjir itu didistribusikannya sampai kemana aja, Bu? Seluruh Kalimantan Selatan, Mbak. Hmm. Oke, jadi seluruh Kalimantan Ke Selatan ya? kota-kotanya. Jadi kita mendistribusikan ke daerah, ada daerah namanya Hulu Sungai, ada daerah namanya ya. Dan lucu lagi nih Pak, sekarang Kalimantan Tengah juga lagi kena banjir. Hmm. Nah, pas kita akan mengembangkan pemasaran ke Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah ngalamin banjir juga. Hmm. Nah, kita juga melakukan CSR di sana, dan akhirnya kita mengenalkan produk di sana. Nah, ini banjir sudah reda, alhamdulillah banyak yang mau jadi agen untuk OMB di daerah Kalimantan Tengah. Jadi kadang-kadang di sisi lain memang sedih ya Pak ya, namanya musibah, tapi di sisi lain ternyata disitulah merek OMB terkenal di Kalimantan. Iya. Dan memang kalau orang kebanjiran, akses yang paling susah itu kan air bersih ya, Bu. Iya, benar. Ya, untuk minum apalagi ya, karena kan masak pun nggak bisa ya. Iya, benar Pak. Jadi dengan Mm-mm. AMDK kan dengan air minum ini otomatis kan langsung diminum, tidak perlu proses pemasakan. Betul. Dan apa namanya, karena mata airnya tuh dari Kalimantan memang ya, Bu, ya. Jadi, apa ya, secara lingkungan juga lebih hemat atau lebih, apa ya, CO2 emisinya lebih rendah daripada minumannya diekspor dari Jawa ke sana gitu ya, Bu, ya. Benar Pak. Iya. Nah, kalau gitu saya punya pertanyaan terakhir nih, Bu. Rencana Ombe ke depannya bagaimana, Bu? Ada rencana apa lagi ke depan? Rencana OMB kebenaran nih Pak, karena kita kalau lihat produk kita diterima masyarakat dan melihat dari ya syukurlah Pak, banyak nilai positifnya, dari rasa mereka banyak yang suka, dari kandungan mineralnya bisa diterima oleh masyarakat, itu malah banyak yang pengen maklun. Ya menurut saya malah merek-mereknya merek nasional sih yang tidak ada coba apa itu konsul ke saya untuk run produk kita. Nah, itu otomatis akan membantu sekali karena kan mesin kita kapasitasnya kan besar Pak. Jadi dengan selain kita memproduksi merek kita sendiri, ya kita juga bisa membantu. Kedua juga pasti kita akan selalu berkomitmen untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk marketingnya saya berusaha targetnya paling enggak untuk wilayah Kalimantan Selatan dalam tahun ini sudah terpenuhi, otomatis untuk tahun berikutnya seluruh Kalimantan mudah-mudahan bisa juga di cover dari OMB ini. Kalau bisa nanti baru ke luar Kalimantan, kalau bisa lagi ekspor itu sih Pak. Oke, wah sangat keren sekali rencananya ya, ekspor ya Bu ya. Saya pernah lihat, iya mudah-mudahan ya Bu ya, minimum ke Singapura aja lah sama Air Indonesia harusnya bisa ya Bu ya. Atau ke Malaysia ya Ibu ekspornya ya. Malaysia apa tuh namanya? Sabah Sarawak ya Bu, bisa ya. Iya. Iya. Nah, Bu, ada pesan nggak terakhir ya sebelum kita tutup, ada pesan nggak buat teman-teman yang memilih air? Bagaimana sih caranya memilih air minum yang baik
untuk dikonsumsi gitu, Bu? Nah, kalau saya sih tergantung dari tubuh masing-masing orang, Pak. Kalau mereka punya sakit ya pakai yang RO, terutama sakit ginjal. Terus kalau yang masih sehat ya harus air yang mineral, karena mineral yang ada di air minum ini adalah bisa diterima oleh tubuh dan membantu untuk uh, proses metabolisme dalam tubuh. Seperti itu sih Pak kalau saya bisa kasih masukan. Iya, dan jangan lupa kompresornya oil free ya Bu ya, sebaiknya ya. Sekalian juga nih saya ngomongin kompresornya. Oke, Bu Ratna, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng Sentosa Bidang Teknologi sore hari ini. Saya mudah-mudahan segera COVID ini segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di Banjarmasin ya Bu ya. Saya sudah kangen sama lontong orari. Udah lama nggak makan lontong orari dulu. Habis dari pabrik selalu sebelum pulang kita lesehan itu makan lontong orari ya. Terima kasih banyak Bu udah bicara dengan Sentosa Bidang Teknologi. Sukses selalu untuk Ombe Mineral Water dan kalau teman-teman pengen tahu mengenai Ombe, misalnya saya pengen jadi agen atau gimana, di LinkedIn nanti dan di YouTube ada informasinya. Nanti silakan dihubungi aja ya supaya bisa membantu Ombe supaya terus berkembang di Kalimantan maupun di luar Kalimantan ya. Iya, Oke, terima kasih Bu Ratna. Selamat sore dan sukses selalu, Bu.